Perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Sahabat Kinasi, selamat datang dalam program podcast GPB Jemaat Kinasi. Saat ini kita akan bincang-bincang bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat untuk mengenal job desk apa saja yang mereka lakukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat. Podcast ini hendak memberitahu kepada kita semua sebagai pendengar agar kita tahu sejauh mana pelayanan yang sudah dilakukan oleh para pelaksana harian Majelis Jemaat. Dan saat ini kita akan bincang bersama dengan Bapak Penatua Stephen Tunas. Bapak Penatua Stephen Tunas ini adalah Ketua 4 Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Kinasi yang membidangi bidang PEG. Nah, sahabat Kinasi, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita dengar langsung dari narasumber kita pada saat ini. Pak Stephen Tunas, apa kabarnya? Ya, baik, Bu Pendeta. Baik, luar biasa baik ya. Pak Stephen, ya. Kita akan bincang-bincang mengenal siapa Pak Stephen, mengenal pelayanan seperti apa yang sudah Pak Stephen lakukan sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat. Ya. Oleh karena itu, bolehkah kami tahu dari tahun berapa Pak Stephen menjabat sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat? Baik, terima kasih Bu Pendeta. Saya dipercaya jadi PHMJ atau pelaksana harian Majelis Jemaat sejak tahun 2015. 2015, ya. 2015. Dari 2015 sampai sekarang, apakah hanya satu periode saja atau Bapak sudah menjabat lebih dari satu periode? Baik. Periode PHMJ itu 2 tahun 6 bulan. Jadi saya kalau dihitung dari 2015 sudah periode ketiga. Memang setelah terpilih berturut-turut 2 periode, harus jeda dulu 1 periode, baru boleh dipilih lagi. Ya. Itu di GPIB Kinasi, saya pernah menjabat sebagai Ketua 4 bidang pembangunan ekonomi gereja, lalu Ketua 2 bidang gereja, masyarakat, dan agama-agama, lalu setelah jeda jadi Ketua 4 lagi, pembangunan ekonomi gereja. Oke, iya, itu informasi yang kita dapatkan ya Pak Stephen ya. Ternyata pelaksana harian Majelis Jemaat itu setiap periode itu 2 tahun 6 bulan. Ya. Kemudian dapat terpilih lagi dan kemudian ketika sudah 2 periode harus rehat sejenak, istirahat sejenak, baru bisa kembali lagi menjabat selama 2 tahun 6 bulan 2 periode berikutnya. Iya Pak Stephen, kalau tadi Pak Stephen juga udah sharing terkait dengan ternyata Pak Stephen pernah menjabat sebagai Ketua 4 di 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua 2, kemudian saat ini menjabat lagi sebagai Ketua 4. Nah, Pak Stephen, kira-kira selama Pak Stephen menjabat 3 periode ini, waktu yang cukup panjang, kira-kira Pak Stephen bisa menceritakankah apa sih yang Pak Stephen tahu tentang apa itu PHMJ? Ya, PHMJ itu namanya saja singkatan dari pelaksana harian Majelis Jemaat. Jadi, sebagai pelaksana sehari-hari seluruh keputusan Majelis Jemaat. Keputusan itu diambil dalam sidang Majelis Jemaat. Jadi, apapun keputusan sidang Majelis Jemaat, itulah yang dilaksanakan oleh PHMJ. Secara kolektif kolegial. Jadi dia tidak satu orang, lebih dari satu. Kalau di GPIB Kinasi itu ada 11 orang. Nah, tata gereja membolehkan antara 3 sampai 11 orang. Yang penting ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Kira-kira begitu, tergantung kebutuhan jemaat tersebut. Biasanya tergantung banyaknya kakak di setiap jemaat. Jadi jumlah PHMJ yang ganjil itu 3, 5, 7, 9, atau 11. Tergantung kebutuhan jemaat, jumlah kakak yang banyak atau sedikit, gitu mempengaruhi jumlah PHMJ. Seperti itu. Lalu sehari-hari PHMJ itu yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh sidang Majelis Jemaat. Dalam bentuk apa saja keputusannya? Biasanya dalam bentuk program kerja dan anggaran 1 tahun.
Itu yang dikerjakan sehari-hari oleh, kalau di GPB Kinasi, bersebelas PHMJ bersama-sama dengan majelis jemaat yang lain, gitu. Dengan unit misioner, pengurus pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, dan staf di sekretariat, kira-kira begitu. Iya, artinya PHMJ ini adalah pelaksana, motornya yang menggerakkan pelayanan dalam lingkup berjemaat gitu ya. Tetapi juga dalam lingkup ini, dalam melaksanakan tugasnya, PHMJ ini melaksanakan berdasarkan dengan hasil keputusan sidang Majelis Jemaat. Oke, iya. Pak Stephen, terima kasih untuk perkenalan singkatnya terkait dengan PHMJ. Nah, sekarang kita akan sharing terkait dengan pelayanan spesifik bidang Pak Stephen, yakni PEG. Nah, Pak Stephen, kira-kira bidang PEG-nya Kinasi ini sudah sejauh mana melakukan pelayanannya? Ya, namanya saja pembangunan ekonomi gereja, disingkat PEG, punya tugas spesifik untuk pengadaan aset, pengadaan inventaris, kemudian tugas spesifik juga di penggalangan dana, daya dan dana. Lalu tugas lainnya di keuangan dan perbendaraan. Berusaha memastikan keuangan gereja itu cukup untuk melaksanakan pelayanan. Kira-kira seperti itu. Jadi PEG lingkupnya luas, walaupun memang semuanya terkait ekonomi, terkait keuangan, terkait perbendaraan. Jadi bagaimana aset gereja itu dalam pengadaannya bisa terwujud, bagaimana dana itu harus digalang sehingga seluruh program kerja itu bisa terlaksana, kemudian bagaimana bisa membantu warga jemaat dalam pemberdayaan ekonomi warga jemaat. Kira-kira lingkupnya itu, dan itu yang dikerjakan sehari-hari. Wah, berarti PEG ini adalah salah satu bidang yang vital ya dalam lingkup pelayanan. Kalau nggak ada PEG-nya, maka pelayanan-pelayanan program-program yang sudah disusun oleh setiap bidang-bidang ini bisa saja tidak terlaksana. Kalau tidak ada dana dari PEG. PEG yang mengadakan dana, yang berusaha untuk mencari bagaimana supaya dana ini tercukupi untuk program-program ini. Iya, menarik sekali Pak Stephen terkait dengan pengadaan dan penggalangan dana. Penggalangan dana seperti apa yang sudah dilakukan oleh GPB Jemaat Kinasi? Penggalangan dana itu wujudnya banyak ya. Yang pertama biasanya kita menggalang dana lewat penjualan makanan dan minuman. Nah, kalau di Kinasi sudah ada namanya warung Kinasi. Ya, boleh komisi PG berjualan lalu dapat untungnya untuk kasih jemaat. Boleh juga diberi kesempatan kepada pelkat-pelkat, komisi-komisi dan panitia-panitia, terutama hari-hari besar umat Kristen, hari Natal, Paskah gitu ya, ada panitia yang menggalang dana. Tapi juga boleh juga untuk warga jemaat sebenarnya dibuka ruang untuk dijadwalkan bergiliran. Warga jemaat juga boleh menjual makanan dan minuman di sana. Yang penting dijadwal. Itu pertama yang biasa dilakukan di Kinasi. Bisa juga penggalangan dana ini dalam bentuk kita mengadakan malam dana, konser musik, ada penyegaran imannya, lalu ada konser musiknya. Bisa juga kita mengadakan penggalangan dana dalam bentuk penjualan kupon berhadiah, itu juga pernah kita lakukan. Bisa juga dalam bentuk malam dana dan mengundang calon donatur, ya. Terutama bila kita akan mengadakan satu aset, pengadaan pastori, pengadaan pos pelayanan gitu ya, atau renovasi terhadap renovasi gereja. Nah, banyak cara memang yang harus kita lakukan secara kreatif. Tentunya Ketua 4 yang membidangi PG tidak bisa bekerja sendiri dalam tatanan kolektif kolegial, tentu bersama 10 PHMJ yang lain, juga bersama dengan majelis jemaat yang lain, bersama komisi PG, bersama dengan pengurus-pengurus unit misioner, pengurus-pengurus pelkat. Jadi semua jadi satu kesatuan yang harus dirangkul, yang harus diberdayakan bersama, kira-kira begitu. Iya, berarti artinya bidang PEG ini tidak pasif di Kinasi. Bidang PEG ini sudah bergerak aktif untuk mencari, menggalang dana. Tadi beberapa alternatif penggalangan dana yang sudah Pak Stephen sharingkan kepada kami, bahwa
ada beberapa alternatif cara pencarian dana yang sudah dilakukan oleh bidang PEG ini. Nah, kira-kira Pak Stephen, dari berbagai macam alternatif ini, kira-kira kesulitan apa yang dijumpai oleh Komisi PEG yang Bapak bidangi? Oke, dalam praktek memang kesulitannya adalah harapan-harapan yang besar terhadap PEG ini adalah penggalangan dana dalam image warga jemaat itu harus keluar, harus sampai ke donatur-donatur di luar. Padahal PEG melaksanakan penggalangan dana harus dimulai dari kesadaran kolektif warga jemaat dulu. Karena kalaupun mau keluar, yang melakukan keluar kan tidak mampu kalau cuma komisi PEG saja. Yang melakukan keluar warga jemaat juga gitu, unit-unit misioner juga, pengurus PLK dan komisi juga gitu. Jadi, tapi sementara ini penggalangan dana ini didukung. Kalau di GPB Kinasi kita bersyukur didukung oleh seluruh majelis jemaat, didukung oleh seluruh unit misioner, pengurus PLK, komisi, dan panitia-panitia. Jadi sementara ini memang tidak ada kendala yang begitu berarti. Yang penting persekutuan itu rukun, kompak gitu, lalu pelayanan itu dilakukan dengan baik, maka seluruh upaya apapun yang dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh PEG, bila mendapat dukungan warga jemaat, semua bisa dilakukan dengan sukses. Kira-kira sebegitu kuncinya. Jadi bukan juga kemampuan PEG semata, karena peran penting persekutuan yang rukun dan kompak itulah yang dibangun dari sejak bidang teologi, PLKes, Germasa, PPSD, PPK, Inforkom, Litbang, seluruh bidang itu yang membuat kita bisa sama-sama gitu. Setiap kali ada kegiatan, kita mampu memenuhi secara anggaran atau secara dananya. Artinya ada kerjasama yang sinergis antara setiap bidang-bidang dan juga seluruh anggota jemaat yang ada di Kinasi ini, supaya tercapai harapan-harapan bersama terkait dengan program-program yang ada harus terlaksana, dan PEG bagaimana cara mencarinya, harus ada sinergitasnya itu ya Pak. Ya, betul. Supaya tidak terjadi kesulitan-kesulitan yang sangat signifikan yang dirasakan oleh PEG. Iya Pak Stephen, menarik ketika berbicara tentang penggalangan dana, boleh dilakukan oleh PLK, boleh dilakukan oleh panitia-panitia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dana-dana yang terkumpul dari hasil penjualan itu apakah langsung bisa diterima oleh yang menggalang dana, atau bagaimana sistem yang terjadi dalam pelayanan GPIB Kinasi? Ya, sistem di GPIB bukan saja di GPIB Kinasi secara sinodal, penggalangan dana, lalu sumbangan, persembahan, dan seluruh dana yang diterima atau uang yang masuk, sistemnya terpusat. Semua disetorkan ke kas jemaat istilahnya, ke rekening kas jemaat. Lalu boleh dialokasikan, penggunaannya berbeda-beda. Penggunaannya untuk diakonia, duka, penggunaannya untuk panitia pasca, penggunaannya untuk titipan kas pelkat, PKLU sampai PA, itu boleh-boleh saja. Yang penting dia terpusat di kas jemaat, lalu diatur alokasinya untuk berbeda-beda. Nanti dipakainya sesuai alokasi itu. Itu kira-kira sih begitu. Ya, artinya setiap pelkat atau setiap panitia yang mencari dana tidak langsung diterima oleh pencari dana itu sendiri, tetapi harus terpusat terlebih dahulu. Ya. Baru bisa dialokasikan masing-masing, seperti itu ya kira-kira Pak? Betul, karena juga yang menyumbang itu lebih percaya kalau dana sumbangannya ditransfer ke rekening gereja daripada diserahkan cash juga kan, jadi memudahkan. Karena para donatur, warga jemaat itu selalu sudah jadi budaya lah gitu ya, transfer ke rekening gereja. Lalu dengan cepat kita kalau memang membutuhkan, para panitia, unit misioner, pengurus PLK, atau siapa saja sesuai program kerja dan anggaran, akan segera dikeluarkan alokasi dananya. Prinsipnya begitu, jadi tidak galang dana langsung digunakan, tidak galang dana sendiri-sendiri lalu langsung digunakan. Gitu. Itu semoga pendengar podcast ini akhirnya menjadi paham bahwa bukan gereja menyulitkan ya Pak ya, tetapi memang itulah
saat ini sistem alokasi yang sedang digunakan oleh GPIB terpusat. Boleh dimasukkan ke dalam kas jemaat dulu, tapi nanti alokasinya sesuai dengan bidang-bidangnya itu. Betul. Jadi kita sudah pakai internet banking. Jadi zaman dulu kan kita harus ke bank, cairin cek, baru bisa ke pengguna anggaran. Sekarang kita bisa transfer. Yang penting program kerjanya ada dalam program kerja dan anggaran, lalu sudah disetujui oleh ketua bidang masing-masing, baik dari ketua majelis jemaat sampai ketua 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dananya akan segera dikeluarkan. Pakai internet banking juga zaman sekarang kan. Jadi tinggal Pak Bendahara membuat pengeluarannya, kemudian di-approve atau disetujuin ketua 4. Karena sudah dibicarakan biasanya di rapat PHMJ, jadi tidak ada yang dipersulit sebenarnya. Pas butuh langsung dikeluarkan. Yang penting dia sudah melakukan, sudah sesuai prosedur yang ada. Kira-kira sih begitu, Kak. Iya, terima kasih Pak Stephen untuk sharing-sharingnya saat ini. Iya, kalau misalnya nantinya Pak Stephen terpilih lagi menjadi ketua 4 atau bidang lain sebagai pelaksana harian majelis jemaat, apakah Pak Stephen masih mau bersedia melaksanakan tugas ini? Baik, pada saat kita menyatakan diri jadi presbiter di GPIB, baik itu diaken, penatua, bahkan juga pendeta, kita menyatakan ya dengan segenap hati melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Kalau sudah bersedia ya dengan segenap hati waktu jadi presbiter, baik diaken maupun penatua, menjadi PHMJ juga sama saja sebenarnya. Jadi menjadi PHMJ juga tugas pelayanan yang sama waktu kita menerima jadi diaken dan penatua. Jadi kalau pertanyaan ini ditanyakan, sudah pasti bukan saja sama saya, sama siapapun juga harusnya menerima gitu tugas dan tanggung jawab ini. Oke, ya berarti ini statement dari Pak Stephen ini juga seharusnya menguatkan pendengar podcast sebagai presbiter ya, ketika nanti jika namanya masuk sebagai pelaksana harian majelis jemaat, jangan sampai menolak gitu ya Pak ya. Gitu kan. Nah selanjutnya ini pertanyaan terakhir tapi tidak kalah pentingnya ya Pak. Selama menjadi pelaksana harian majelis jemaat khususnya 3 periode ini, kira-kira berkat Tuhan apa yang sangat Bapak rasakan dalam kehidupan pribadi atau dalam kehidupan keluarga Bapak? Berkat Tuhan nggak pernah terhitung ya. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan kita melaksanakan tugas-tugas pelayanan, atau memang ini bagian dari anugerah Tuhan buat kita ya? Bagi saya sudah cukup terberkati di pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Saat saya tidak menerima berkat pun, misalnya karir saya tidak naik jabatan di kantor pun, saya akan tetap melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Jadi kalau ditanya apakah terberkati, sangat terberkati. Tapi apakah itu ada hubungan langsung atau tidak? Saya pikir ada hubungan, tidak ada hubungan soal terberkati dengan tugas pelayanan, kita harus melakukannya. Mau kita naik jabatan, naik gaji, kita melakukannya. Saat enggak juga, kita harus melakukannya. Kalau bagi saya, prinsipnya itu. Waktu menjawab, ya dengan segenap hatiku, mau maju jadi presbiter, mau maju jadi PMJ. Itu kira-kira, Kak. Ya, terima kasih Pak Stephen. Artinya apa? Bahwa ternyata ketika kita melakukan pelayanan, kita ya benar-benar melakukan pelayanan dengan tulus. At least itu berkat Tuhan datang atau tidaknya itu adalah bonus yang Tuhan berikan, itu kan? Yang Pak Stephen sedang ingin sampaikan kepada kita semua. Jangan sampai kita merasa kita naik gaji karena tugas-tugas pelayanan ini. Lalu rekan-rekan kita yang belum, lalu tidak terberkati karena tidak melakukan tugas pelayanan. Tidak. Jadi soal berkat Tuhan memang pasti akan kita terima, kita yakini saja. Berkat Tuhan akan kita terima. Kita menjalankan sebaik-baiknya saja tugas-tugas kita. Itu pendapat pribadi saya. Gitu, kira-kira begitu. Artinya nggak ada alasan bahwa nanti dulu katanya masih fokus pekerjaan gitu kan. Nanti dulu pelayanannya. Artinya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan berkat-berkatnya ketika kita setia
untuk melayani Tuhan. Kira-kira begitu ya Pak Ya. Stephen ya. Waktu Tuhan pasti yang paling baik lah. Pasti ya. Kira-kira begitu. Iya, terima kasih Pak Stephen untuk sharingnya pada saat ini. Semoga informasi-informasi yang sudah Pak Stephen berikan kepada kita semua, pendengar podcast GPB Jemaat Kinasih, bisa bermanfaat. Ya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, Pak Stephen. Sahabat Kinasih, demikianlah podcast kita pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama dengan Bendahara PHMJ GPB Kinasih, Diaken Bapak Gottlieb Martau. Saya Pendeta Carolina Nikita Sundalangi pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.